Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan mie, minumnya teh hangat. Yuk belajar bersama kami. Semoga tetap semangat. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menerangkan teks cerita inspiratif yang meliputi pengertian teks cerita inspiratif, unsur teks cerita inspiratif, tujuan teks inspiratif, struktur teks inspiratif, dan terakhir, ciri-ciri kebahasaannya. Pengertian teks cerita inspiratif: teks yang berisi kisah atau cerita-cerita yang mampu memberikan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat atau motivasi. Unsur cerita inspiratif meliputi 6 bagian. Pertama, merupakan kisah nyata. Yang kedua, memiliki tema. Yang ketiga, memiliki judul. Keempat, ada alur. Kelima, bersifat narasi atau merupakan sebuah cerita. Dan yang terakhir adalah memiliki tokoh yang diceritakan. Tujuan teks cerita inspiratif yang pertama, menambah dan menggugah motivasi bagi pembacanya. Tujuan kedua yaitu untuk memberikan semangat dan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan. Tujuan ketiga yaitu untuk membangkitkan rasa simpati dan empati. Struktur teks cerita inspiratif memiliki 5 bagian. Bagian pertama adalah orientasi, merupakan pengenalan tokoh, karakter, dan latar. Bagian kedua adalah perumitan atau insiden, yaitu menceritakan awal masalah atau peristiwa yang dialami tokoh. Bagian ketiga adalah komplikasi, yaitu puncak dari peristiwa yang dialami sang tokoh. Yang keempat, resolusi, yaitu tahap pemecahan atau penyelesaian masalah. Bagian terakhir adalah koda, yaitu bagian dari penutup atau kesimpulan cerita. Isinya pesan moral yang dapat ditarik dari cerita yang dibaca atau dihadirkan oleh penulis. Dari segi kebahasaannya memiliki beberapa ciri. Ciri pertama, terdapat kata atau kalimat ekspresif, yaitu kalimat yang memberikan gambaran atau menyatakan perasaan, ide, gagasan secara terus terang dan bersifat spontan. Ciri-ciri kalimat ekspresif itu bersifat emotif dan bisa berupa kalimat tanya, kalimat seru, atau kalimat pernyataan. Contoh kalimat ekspresif: kamu anak yang baik. Jangan tinggalkan aku sendiri di sini. Hai, apa kabar? Ciri yang kedua yaitu terdapat kata atau kalimat deskriptif, yaitu kalimat yang isinya menggambarkan atau melukiskan suatu objek baik dari aspek fisik ataupun psikisnya. Ciri kebahasaan yang terakhir adalah majas, yaitu gaya bahasa untuk memberikan efek tertentu sehingga sebuah karya atau tulisan menjadi lebih indah. Contohnya, biarkanlah ombak mengamuk, aku tetap menunggumu di sini, merupakan contoh majas hiperbola, yaitu gaya bahasa yang sifatnya melebih-lebihkan.